Kebenaran harga tomat ini bukan lagi berubah harga, pindah harga dari 2.000 4 hari lewat sekarang sudah Rp300. Jadi kalau dihitung-hitungan bukan lagi turun. Tomat hasil panen dihargai 300 per kilogram. Petani di Dusun Jabat Akar, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Lipu Utara tak terima. Mereka menjerit yang diwujudkan dalam aksi protes. Petani menumpahkan, menginjak dan melindas tomat hasil panen tersebut. Aksi itu digelar di Jalan Pesirah Ratu Seniun pagi sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada 5 kotak tomat yang dibuang begitu saja di pinggir jalan. Badan jalan sempat memerah lantaran terkena cairan tomat. Aksi ini mendapat pengamanan dari aparat Polsek Limpo Utara. Aksi berjalan kondusif. Setelah itu petani kembali lagi ke rumah masing-masing. Sisa tomat dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Pak Kurman, benarkah harga petani harga tomat di tingkat petani saat ini sedang anjlok? Oh, benar ini ya. Harga tomat sekarang anjlok. Sedangkan saya menanam tomat juga, tapi selama ini kami nggak berani mengutarakan masalah tomat ini. Nah, berhubung ini ada masalah daim, maka tomat anjlok. Nah, tahu-taunya tempat kita nggak panen sekarang. Sedangkan kita tuh harga tomat sekarang 300. Kalau kita panen untuk per kotak 15.000, ongkos per kotak 15.000. Mana pajak kita lagi panen. Lebih baik kita diajung merah semua. Jadi Pak Kurman, tomat di kebun Pak Kurman tidak dipanen? Tidak dipanen sekarang. Dibiarkan aja, dibusuk. Dibiarkan saja. Busuk. Nah, dibiarkan merah sekarang. Iya. Untuk apa kita panen kalau harganya anjlok? Ini untuk pertama kali ini Pak. Oh, untuk pertama kali? Sebelumnya belum pernah anjlok seperti Rp300 ini. Oh, belum pernah. Nah, kalau bulan-bulan kemarin harga tomat masih mendingan kita harga. Berapa Pak? Ada yang 6.000, 4.000. Nah, sekarang ada aku tuh sekitar 600 batangan itu ya. Itu nggak panen lagi. Itu kerugiannya berapa Kak? Wah, kalau kerugian sekitar kalau yang 600 batang tuh sekitar 5 jutaan itu. 5 jutaan. Nah, kalau kita panen tambah rugi kita. Pertama ini untuk angkut. Nah, kalau angkutan tuh 15.000 per kotak. Kalau kita panen tambah tekor, kita tambah rugi. Kalau menurut perkiraan Kak Kurman, ini apa yang menyebabkan harga tomat ini bisa anjlok seperti sekarang? Nah, kalau masalah ini kita tidak tahu juga kita. Yang penting ini masalah agen kita nih. Nah, agen nih kita tidak tahu pemasaran tomat di Pekaralam. Sedangkan di Pekaralam tertera nanti ini harga tomat sekian, apa berapa Yang penting kata agen sekian kita tidak ngerti itu. Terima kasih banyak Pak Kurman. Sama-sama.
Menurut M. Riyadi, dengan harga sebesar 300 per kilogram, tidak ada keuntungan yang didapat petani. Yang ada adalah kerugian di depan mata. Sebab modal untuk satu batang tomat saja, dia berkata senilai Rp550. Maka idealnya harga tomat di tingkat petani adalah Rp1.000 per kilogram. Pak Mono, dengan harga Rp300 per kilo, Ya, itu kalau itu hitungan Pak Mono, bagaimana itu? kalau itu hitungan saya ya percuma kita. Meskipun membakar modal enggak juga kan, ya lebih baik didiemin atau dibuang-buang seperti ini kan, biar ibaratnya tuh ada dari petani-petani tomat. Kalau harga murah lebih baik nggak dijual. Meskipun dijual kita kan sudah merugi gitu kan. Untuk membayar karyawan aja tidak cukup. Karyawan itu berapa gajinya tuh? Karyawan kalau gajinya per harinya 50.000. Sedangkan tomat satu kotaknya cuma menghasilkan uang 20.000 kan. Gimana kita harus membayarnya nanti di kemudian harinya gitu kan? Tekor. Iya, tekor lebih besar pengeluaran daripada pendapatan gitu kan. Harga yang ideal menurut Pak Mono berapa sekarang? Yang ideal kalau tomat ini standar. Kalau saya sih nggak terlalu mahal-mahal sih, 2.000 itu lebih cukup dari kan. Kalau naik ya naik, kalau turun kalau di bawah 2.000 itu nggak dapat apa-apa. Iya. Rugi yang ada Pak Mono. Iya, kalau tomat seperti ini kan, memang tomatnya ini ya lumayan bagus kan. Ini baru petik kedua, udah hampir 20 kotak lebih. Terus Pak Mono, kalau seandainya harga ini terus menerus terjadi bertahan lama sampai mungkin berminggu kemudian, itu apa yang akan terjadi? Ya kemungkinan akan kita rombak ulang kalau tomatnya kan, kita matikan kan ada tanaman barunya gitu kan, kita pertahankan aja gitu. Mungkin karena di star lain, mungkin pagar lain sedang banjir tomat, mungkin harganya turun jadi. Iya. Bisakah begitu Pak Mono, penyebab turun harga itu? Ya itu bisa, cuman kan dari pembeli pertama itu masuk drastis turun dari 2.000 sampai ke 300. Selisih jaraknya jauh. Nah gitu kan, selisih terlalu jauh. Dari 2.000 sampai ke 1.500 atau 1.000 itu masih bisa dimaklumi kan. Kalau sampai 300 percuma kita jual. Kasih Pak Mono. KM, apa yang sebenarnya terjadi dengan petani tomat hari ini sehingga petani menumpahkan tomat di pinggir jalan Cari ini? Kebenaran harga tomat ini bukan lagi berubah harga, pindah harga dari 2.000 4 hari lewat sekarang sudah Rp300. Jadi kalau dihitung-hitungan bukan lagi turun. Robert, seorang agen sayur di samping pasar terminal Nondagung, tak menampik harga tomat di tingkat petani mengalami penurunan. Ia mengatakan faktor daya beli konsumen, utamanya di Palembang, menurun lantaran pandemi COVID-19. Kondisi ini diperparah dengan turunnya harga komoditas perkebunan seperti karet. Pembeli sedikit, sementara barangnya banyak. Harga otomatis turun, ujar Robert saat ditemui pagar Lempos Channel. Itulah sebabnya Robert memastikan anjloknya tomat bukanlah kesalahan agen. Ia bilang membeli tomat dari petani 300 hingga 500 per kilogram, lalu dijual lagi ke pasar Jakabaring Palembang dengan harga 1.500 per kilogram. Mengapa bisa mahal? Karena agen harus membeli keranjang, membayar upah angkut di Pagarlam dan Palembang, kemudian ditambah ongkos kirim, katanya. Dari hasil penjualan ini, lanjut Robert, keuntungan yang didapat maksimal 100 per kilogram. Kalau agen dapat untung 75 per kilogram, itu sudah sangat besar, katanya lagi. Mamang Ngagauka, Pagar Lempos Channel.
dijelaskan dikit Kak untuk rantai penjualan dari agen dari petani ke agen itu sampai ke Palembang yang berjalan seperti sekarang ini, yang katanya membuat harga beberapa sayuran anjlok seperti tomat. Daya beli itu kurang. Jadi karena pasaran karet murah, restoran itu kan dibatasi. Jadi otomatis pembeli itu cuma ibu rumah tangga. Jadi daya belinya kurang. Itu alasannya dia murah itu. Di samping itu banyak petani nanam. Banyaklah petani daripada pembeli. Itu yang rusak tuh. Banjir maksudnya kan? Banjir. Tapi harus berjalan. Itu selaku agen ngambil di petani berapa Kak sekarang ini? Itu apa gitu? Ambil tomat ke petani hari ini. Tomat petani pasaran 500, 600 untuk saat ini. Sawian 800. Jadi dengan harga yang yang diterima oleh petani itu sebenarnya sudah ideal menurut agen Kak. Karena ada penambahan operasional dan selainnya yang ditanggung oleh agen. Itu pun agen kapan rugi. Nah, itu rugi. Kadang-kala rugi, kadang-kala untung. Tergantung dari pasaran Palembang tuh. Robert, bentuk permintaan dari Palembang memang biasanya Robert tadi kan biasanya 1 ton berkurang ke 1,5 ton, mobil jadi setengah mobil. Memang benar itu nggak Robert? Ya lesu sekarang pasaran lesu. Jadi pembeli kurang. Barang banyak sekarang. Jadi barang banyak, pembeli kurang, otomatis harganya agak menurun. Jadi ketika daya beli turun, barang banyak, berlakulah hukum ekonomi agak turun gitu. Agak turun utang besar. Jadi berapa? Harus orang bangun tunda dulu.